Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk pertemuan akuntansi aset kali ini kita akan membahas tentang piutang. Sebelumnya pada semester 1 kita sudah mengenal apa sih yang dikatakan dengan piutang. Nah, yang kita kaji saat ini adalah bagaimana pencatatan berkaitan dengan fokus utamanya penyisihan piutang tak tertagih gitu ya, karena kalau misalnya pencatatan piutang secara umum kita sudah mempelajarinya dari semester 1 gitu. Untuk itu kita awali pertemuan kita untuk pembahasan piutang usaha ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya untuk piutang di sini kita sudah ada perintahnya ya berkaitan dengan pencatatan utang piutang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, di mana terjemahannya jika kita kaji adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dari terjemahan ini, kita bisa melihat bahwa ternyata perintah untuk melakukan pencatatan, atau yang saat ini kamu kenal sebagai akuntansi, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di mana ketika kita melakukan utang piutang, kita harus komitmen menentukan waktunya itu sampai kapan ya, gitu ya. Dan segala utang piutang ini harus dicatat. Dicatatnya pun harus benar, gitu ya. Dicatat secara benar. Kemudian ketika kamu mengingat kembali, dalam beberapa transaksi kadang kita sampai dituliskan nilai terbilangnya. Nah, itu sama seperti ketika kita melihat dalam konteks Al-Quran perintah untuk mendiktekan, gitu ya. Kadang dalam kwitansi, nota pembayaran itu ada disebutkan terbilangnya berapa rupiah, kayak gitu. Itu salah satu bentuk mendikte. Kemudian jika ada kekurangan di sini dari sisi salah satu pihak yang melakukan hutang piutang, maka diperbolehkan untuk ada saksi, gitu ya, 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tuh, kemudian apalagi di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, pencatatan itu untuk menghindari keraguan. Ya, kalau ada pencatatannya sudah lengkap, maka kita terhindar dari keraguan terkait dengan usaha yang kita lakukan di bidang keuangan. Kemudian apalagi di sini juga kita bisa melihat
Perintah untuk melakukan pencatatan untuk penjualan secara tunai, hukumnya mubah gitu ya, boleh ditulis, boleh juga nggak ditulis. Kemudian kita lihat lagi, ketika kita sebagai accounting, kita tidak boleh dipersulit, saksinya pun juga tidak boleh dipersulit. Seperti itu. Kemudian kita lihat secara definisi, sebenarnya piutang usaha apa sih yang biasa kamu catat itu gitu ya. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan kepada pihak lain, di mana hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain yang terkait transaksi penjualan atau pendapatan maupun piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Bentuk klaim kepada pihak lain ini didasarkan pada perjanjian hutang piutang secara tertentu, namun dapat didasarkan pada perjanjian dan komitmen tidak tertulis. Piutang ini diperoleh terutama pada saat kita menjual barang, akan memunculkan piutang usaha dan jasa, serta dengan meminjamkan uang berupa wesel tagih. Klaim yang didasarkan pada perjanjian tertulis disebut wesel tagih. Ya, jadi intinya piutang usaha ini muncul akibat kita melakukan transaksi dengan pihak tertentu secara kredit, gitu ya. Dimana yang pertama ketika kita menjual barang secara kredit akan muncul yang namanya piutang usaha. Tetapi ketika kita melakukan peminjaman uang, meminjamkan uang kepada pihak lain, gitu ya, itu akan muncul yang namanya wesel tagih. Seperti itu. Piutang ini merupakan klaim. Klaim itu haknya kita. Ya, piutang merupakan klaim suatu perusahaan kepada pihak lain. Berarti perusahaan ini memiliki hak kepada pihak lain atas sesuatu yang telah terjadi, gitu ya. Sesuatu yang telah terjadinya bisa penjualan atau pendapatan yang berasal dari sebuah transaksi. Kemudian kita lihat lagi, piutang dagang dalam penyajian diklasifikasikan sebagai piutang dari pihak berelasi dan piutang dari pihak ketiga. Kriteria pihak berelasi mengikuti Pesaka 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Piutang yang tidak berkaitan dengan penjualan atau pendapatan disebut piutang lainnya atau non-tradable receivable. Di sini contohnya adalah piutang karyawan, gitu ya, karena dia tidak berkaitan dengan penjualan atau pendapatan. Atau misalnya piutang bunga. Kemudian apalagi di sini pinjaman yang diberikan oleh bank termasuk ke dalam piutang usaha bagi bank. Piutang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai aset lancar, sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang ditampilkan setelah aset tetap. Ya, jadi piutang ini sifatnya nggak melulu selalu lancar gitu ya, dia bergantung pada jangka waktu. Biasanya kita identik bilang piutang usaha itu pasti aset lancar gitu ya, padahal belum tentu. Kamu bisa menilai kembali nanti, sesuaikan dengan jangka waktu jatuh temponya. Ketika dia sudah lebih dari 1 tahun gitu ya, maka dia sudah masuk dalam kategori aset tidak lancar. Karena yang dibilang aset lancar itu merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola dalam jangka waktu maksimal 12 bulan. Ya, jadi bedakan antara aset lancar dan aset tidak lancar, dan sifat piutang pun ternyata dia bisa masuk ke aset lancar dan aset tidak lancar. Pengertian piutang sebenarnya di sini secara sederhana, piutang adalah jumlah yang dapat ditagih dalam bentuk uang dari seseorang atau perusahaan lain. Piutang seringkali digolongkan menjadi 3 bentuk, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Tadi sudah disinggung, piutang usaha itu muncul dari kegiatan usaha perusahaan, di mana penjualan dilakukan secara kredit. Kemudian wesel tagih merupakan sebuah jasa. Ya, jasa maksudnya di sini dalam arti itikat atau perjanjian untuk melakukan pemenuhan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Di mana ketika ada wesel tagih, biasanya pihak yang berjanji untuk melakukan pembayaran ini telah menentukan kapan dia ingin membayarnya, kemudian berapa nilai yang akan dia bayar, kemudian selain itu dia juga akan menjanjikan kelebihan berupa bunga
yang akan dibayarkan atas toleransi yang diberikan gitu ya. Jadi sifatnya piutang usaha itu yang normal-normal aja gitu ya, biasanya ada diskon gitu. Paling kalau lambat misalnya ada denda, tetapi kalau wesel tagih di sini dia sudah ada perjanjian hitam di atas putih gitu ya. Kalau kamu bilang di mana kedua belah pihak ini sepakat gitu atas perjanjian dari pihak customernya, di mana mereka berjanji untuk membayar dalam jangka waktu tertentu untuk nominal tertentu dengan bunga yang akan diberikan sekian persen. Seperti itu. Dan piutang lain-lain, contohnya tadi berkaitan dengan piutang yang di luar dari kegiatan usaha penjualan, yaitu piutang karyawan, salah satu contohnya. Dimana kalau piutang karyawan ini berarti karyawannya meminjam uang kepada perusahaan. Seperti itu. Ini untuk definisinya. Yang pertama, piutang usaha, piutang yang timbul akibat terjadi penjualan barang atau jasa secara kredit. Kemudian wesel tagih, surat hutang formal yang diterbitkan dalam bentuk pengakuan hutang dan mewajibkan pihak yang berhutang membayarnya. Misal, penerbit wesel tagihnya adalah CV Kaila, penerima wesel tagihnya adalah CV Anjani, gitu ya. Kemudian piutang lain-lain, di sini piutang lain-lain adalah piutang yang timbul selain dari penjualan barang dan jasa, seperti tadi contohnya piutang karyawan dan piutang bunga. Untuk piutang sendiri, di sini berkaitan dengan pengisian piutang tak tertagih. Kita bisa lihat biasanya dalam laporan posisi keuangan atau yang dulu kamu kenal sebagai neraca, piutang itu disajikan sebagai piutang dagang bersih, di mana piutang dagang bersih ini merupakan hasil pengurangan dari piutang dagang dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Apa sih penyisihan piutang tak tertagih? Penyisihan piutang tak tertagih ini merupakan penyisihan atas saldo piutang yang berpotensi tidak dapat ditagih dalam jangka waktu tersebut. Gitu ya, kayak macet istilahnya kalau kamu bilang. Di sini penyisihan piutang tak tertagih, kalau kamu lihat dia sebagai akun kontra, di mana dia menjadi pengurang. Normalnya piutang itu posisinya di debit, tetapi kalau ada penyisihan piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih ini dicatat sebagai kredit gitu ya, sehingga ketika kita mau menghitung piutang dagang neto, penyisihan piutang tak tertagih ini sebagai pengurang gitu ya. Jadi akun pengisian piutang tak tertagih atau yang biasa juga kadang kamu dengar cadangan kerugian piutang merupakan akun kontra, karena normalnya piutang itu didebet, tetapi ketika ada pengisian piutang tak tertagih, akun ini akan dicatat sebagai akun yang berada di posisi kredit dan nantinya akan mengurangi nilai piutang usaha. Selanjutnya, di sini kita akan melihat bagaimana implementasi dari penyisihan piutang tak tertagih. Yang pertama, penyisihan piutang tak tertagih dapat dihitung berdasarkan saldo piutang, gitu ya, dimana kita lihat contoh pada 1 Januari ada piutang sebesar 8.750, kemudian di akhir tahunnya hingga 1 Desember, di sini ada piutang senilai 12.500. Manajemen perusahaan berdasarkan pengalaman sebelumnya telah menetapkan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 3%, di mana saldo untuk penyisihan piutang tak tertagih sebelum ayat zona penyesuaian, perusahaan ini sudah mengakui sebesar 145. Gitu ya, pada perusahaan mereka ada yang telah melakukan penyisihan piutang tak tertagih, ada juga yang belum. Ketika mereka telah melakukan penyisihan piutang tak tertagih, mereka biasanya telah melakukan estimasi nih atau perkiraan. Kira-kira berapa persen sih gitu ya piutang kita yang nggak tertagih. Kemudian pada saat penyusunan laporan keuangan di awal tahun gitu ya, mereka juga telah memiliki saldo penyisihan piutang tak tertagihnya. Untuk kasus ini adalah 145. Untuk itu, kita yang pertama, ketika menghitung berdasarkan saldo piutang, kita melihat terlebih dahulu dan menghitung
saldo piutang rata-rata kita itu berapa gitu ya. Kita jumlahkan saldo awal ditambah saldo akhir, kemudian dibagi 2. 8.750 ditambah 12.250 dan dibagi 2 hasilnya adalah 10.500. Sehingga penyisihan piutang tak tertagih kita bisa hitung tadi tarifnya untuk penyisihan piutang tak tertagih itu nilainya adalah 3%, maka 3% dikalikan dengan 10.500, maka hasilnya adalah 315. Setelah kita mengetahui penyisihan piutang tak tertagih sesungguhnya gitu ya, kita harus menyesuaikan dengan yang telah diakui sebelumnya. Di sini untuk menghitungnya adalah saldo yang seharusnya ada di akhir tahun 315, kemudian saldo sebelum AJP adalah 145, maka kita kurangi dan memperoleh beban piutang tak tertagih senilai 170. Jurnal yang akan kita buat ketika kita telah mendapatkan beban piutang tak tertagih bersih untuk periode tersebut yang belum diakui, maka kita catat deh beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tertagihnya senilai 170. Berikutnya untuk cara yang kedua ada atas dasar umur piutang. Atas dasar umur piutang ini merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh perusahaan dan sudah beberapa itu masuk ke dalam sistematisasi pelaporan keuangan gitu ya. Di sini untuk contohnya kita lihat tabelnya, ada kelompok umur piutang, saldo, persentase tak tertagih, dan penyisihan piutang tak tertagih. Di sini biasanya kita harus mengelompokkan dulu gitu ya, kelompok umur piutang dari berapa sampai berapa. Contoh dari 1 hingga 30 hari, ternyata setelah dicek ada saldonya 7.800. Kemudian kelompok yang kedua umur 31 sampai 60, setelah diperiksa secara keseluruhan, di sini contohnya ada nih piutang yang belum terbayar sebesar 2.300. Kemudian dari kelas yang ketiga, di sini kelompok yang ketiga dari 61 hingga 90 hari, ternyata masih ada yang belum bayar nih, nilainya sebesar 800 dan seterusnya gitu ya untuk penentuan kelompok umur piutang usaha. Di sini setelah kita mengetahui kelompok umur piutang, kemudian berapa saldonya pada masing-masing kelompok, maka manajemen biasanya menentukan persentase tak tertagihnya berapa gitu ya. Di sini kalau kita lihat bahkan manajemen itu sudah mencadangkan untuk periode 1 hingga 30 hari itu kemungkinan tidak tertagih sebesar 1%. Dan ini kita bisa lihat nilainya akan terus bertambah seiring dengan semakin lamanya umur piutang. Gitu ya, jika sudah teman-teman kalikan saldo dengan persentase tertagihnya masing-masing berapa sehingga diperoleh nilai akhirnya adalah penyisihan piutang tak tertagih senilai 427. Apabila diketahui penyisihan piutang tak tertagih sebelum ayat jurnal penyesuaian adalah 145, maka kita bisa hitung yang benar adalah 425. Tetapi di awal sudah sempat diakui sebesar 145, sehingga selisihnya kita akan catat sebagai beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih senilai 282.000. Dan yang ketiga, kita menghitung berdasarkan saldo penjualan. Di sini sependapat mungkin di sini menggunakan angka penjualan kredit dari total penjualan. Ketika kita lihat dari total penjualan sebesar 200.000, ternyata terdapat 170.400 yang merupakan transaksi penjualan kredit. Kemudian kita lihat manajemen menentukan penyisihan untuk piutang tak tertagih ini nilainya adalah 0,25%. Di mana kita asumsikan juga perusahaan ini sebelumnya nggak pernah melakukan
penyisihan piutang tak tertagih, sehingga kita bisa langsung catat beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih nilainya 426.000. Dari mana? Dari 0,25% dikalikan dengan 170.400. Ketika kita sudah menilai untuk penyisihan piutang tak tertagih, biasanya yang berkaitan dengan piutang apalagi gitu ya, kita bisa melakukan penghapusan untuk piutang. Ketika kita lihat di sini sebagai contoh gitu ya, pada tanggal 15 Januari 2000B diputuskan piutang pada PT Kurnia sebesar 50 dihapus, dan PT Dinamika juga mengalami kesulitan keuangan sehingga diputuskan untuk dihapus sebesar 100. Ketika ada penghapusan piutang, biasanya penghapusan piutang itu akibat dari customer-nya tidak mampu membayar. Kemudian mereka melapor kepada perusahaan dan perusahaan ini mengeluarkan kebijakan, ya udah deh dihapus saja piutangnya, kasihan gitu ya, dia nggak bisa bayar. Nah itu contohnya. Catat jurnalnya pengisian piutang tak tertagih sebesar 150, kreditnya piutang dagang untuk PT Kurnia dan piutang dagang untuk PT Dinamika, masing-masing nilainya dikredit 50 dan 100. Seperti itu ya untuk penghapusan piutang. Kemudian di sini setelah dihapus ternyata kadang nasabahnya bisa bayar. Gitu ya, nasabahnya ternyata bayar nih. Ketika ada nasabah yang bayar, maka jurnalnya harus dibuat dua. Yang pertama kita harus menyatakan kembali dulu piutang dia berapa, ternyata PT Kurnia yang mau bayar, maka debetnya piutang dagang, kreditnya penyisihan piutang tak tertagih, nilainya masing-masing debet dan kredit adalah 50. Kemudian yang kedua, baru deh kita catat jurnal penerimaan uang pada saat mereka bayar. Kas atau bank, kreditnya piutang dagang. Nilainya 50 dan 50. Seperti itu. Tadi untuk metode pencadangan. Sekarang metode kedua, di sini kita bisa melakukan metode penghapusan langsung. Ketika ada metode penghapusan langsung, kita masuk ke contoh. Di sini misal, manajemen memutuskan piutang PT Dinamika dihapus sebesar 100. Maka mereka akan langsung mencatatnya sebagai beban piutang tak tertagih, kreditnya piutang dagang, PT Dinamika nilainya 100. Berikutnya, yang kedua, piutang yang telah dihapus ternyata dapat ditagih. Maka tadi kita harus melakukan restatement, di mana jurnalnya adalah piutang dagang, kreditnya beban piutang tak tertagih, nilainya adalah 100.000. Kemudian jurnal yang kedua, pada saat kita terima uang kas dan bank, kreditnya piutang dagang PT Dinamika, nilainya 100.000. Seperti itu ya. Jadi contoh untuk penyisihan piutang tak tertagih ini ternyata ada dengan metode penyisihan dan ada juga dengan metode penghapusan langsung. Ketika dia menggunakan metode penghapusan langsung, maka jurnal pada saat manajemen memutuskan menghapus piutang, mereka langsung mengakui sebagai beban piutang tak tertagih dan langsung juga mengurangi piutang dagang dari nasabah yang dihapus piutangnya. Ini contoh dampak untuk laporan keuangan dari adanya penghapusan piutang, gitu ya. Ketika kita lihat di sini dengan kasus yang sama, gitu ya, di mana laba kotornya adalah masing-masing 30.000 dan beban, namun yang membedakan untuk dalam kondisi normal perusahaan ini tidak memiliki beban piutang tak tertagih, tetapi ketika mereka memiliki beban piutang tak tertagih, di sini beban mereka akan menjadi lebih besar. Ya, kalau normal 4.700, kemudian kalau memiliki piutang tak tertagih, dia nilainya adalah total bebannya sebesar 6.300, sehingga laba operasinya ketika teman-teman melakukan penghapusan piutang tak tertagih akan menjadi lebih rendah. Kamu bisa lihat di sini ketika dia dalam kondisi normal dengan laba kotor yang sama namun komposisi beban yang berbeda, maka laba operasi yang normal lebih besar dibandingkan dengan laba operasi pada saat melakukan
pembebanan piutang tak tertagih. Kalau normal, dia bisa memperoleh laba 25.300. Tapi kalau misalnya mereka melakukan penyisihan piutang tak tertagih, labanya bisa berpotensi menjadi sebesar 37.000, menjadi sebesar 23.700. Seperti itu ya. Kemudian apalagi? Di sini berkaitan dengan piutang ada penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Secara sederhana, penghentian pengakuan piutang akan terjadi ketika kontrak tersebut berakhir dan dipenuhi. Kemudian piutang atau pinjaman penghentian pengakuan baik seluruh atau sebagian terjadi pada saat piutang dilunasi. Kontrak piutang terkait dengan memberikan kas mendatang ketika kas tersebut telah dipenuhi seluruhnya, maka klaim terhadap pihak lain menjadi tidak ada lagi, dan diatur juga dalam PSAK 55 membuat standar yang menyatakan bahwa entitas yang menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika yang pertama hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir, dan yang kedua entitas telah mentransfer aset tersebut untuk memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Kemudian untuk pengungkapan, di sini pengungkapan piutang dalam laporan keuangan cukup lengkap. Pengakuan terbagi menjadi 3 bagian: pengungkapan kebijakan akuntansi, pengungkapan rincian piutang yang menjelaskan angka dalam laporan keuangan pokok, dan penjelasan lain yang material dan signifikan secara khusus berkaitan dengan pengakuan piutang sesuai dengan PSAK 60 tentang pengungkapan. Pengungkapan kebijakan akuntansi piutang di sini terletak bersamaan dengan pengungkapan instrumen keuangan. Kebijakan akuntansi yang menjelaskan tentang kebijakan piutang adalah berkaitan dengan pertama metode pengakuan awal, kedua metode pengakuan setelah perolehan, ketiga metode yang memperhitungkan penurunan nilai, dan yang keempat menjelaskan mengenai penghapusan piutang itu sendiri. Baik, kita sudah cukup pembahasan materi berkaitan dengan piutang usaha. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.